Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baiklah anak-anak, sebelum mengikuti pelajaran agar lebih mudah memahaminya, mari kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah anak-anak sebelum untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya. Pak Saril, ada? Ada. Yan Fitri? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah pada pagi ini anak-anak sekalian hadir semua. Kita siap belajar anak-anak? Ya, Bu. Ya, silakan buka buku pelajarannya. Kamarnya tidak makan, Mbak. Hai, Bu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun hari ini kita akan mempelajari cara dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa setelah mengikuti pelajaran yang pertama mengetahui cara berbakti kepada orang tua, yang kedua mengetahui cara berbakti kepada guru. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, marilah anak-anak kita perhatikan infografi berikut ini. Silakan anak-anak amati. Nah, ini ada video tentang bersikap kepada orang tua. Silakan anak-anak menyimaknya. Ada satu orang di antara kita, mungkin tahajudnya 10. Ada satu orang di antara kita, tahajudnya 10 rakaat setiap malam. Duhanya 12 rakaat setiap pagi. Baca Qur'annya one day one juz, satu hari satu juz. Malamnya one night one juz, satu malam satu juz. Keluarga di antara kita ini puasanya luar biasa Senin Kamis. Satu keluarga berpuasa Senin Kamis. Tak cukup puasa Senin Kamis, dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tak cukup dia puasa Nabi Daud, dia puasa-puasa sunnah lainnya. Istrinya nutup aurat dengan sempurna, pakai amalnya. Tapi sudah 8 tahun dia tak tengok ayah ibunya. Sudah bertahun-tahun dia tak nyapa kedua orang tuanya.
Sudah bertahun-tahun dia tak berhubungan baik dengan ayah ibunya. Sudah berminggu-minggu dia berkelahi dengan ayah ibunya. Sudah berhari-hari dia bermusuhan dengan kedua orang tuanya. Maka anak seperti ini, seluruh amal yang mereka kerjakan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima Allah. Sebaliknya, kalau ada di antara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunya, tidak ada uang ayah ibu dia kasih uang, tak ada rumah ayah ibu dia buatkan rumah, sakit ayah ibu dia bawa ke rumah sakit, dirawat ayah ibunya dia jaga, kotoran ayah ibunya dia bersihkan pakai tangannya sendiri. Ada di antara kita hari ini yang membersihkan kotoran ayah ibunya lebih dia nikmati daripada makanan yang ia sukai. Begitu luar biasanya dia melayani ayah ibunya. Tapi dia tinggalkan solat, dia injak-injak perintah Allah, dia tinggalkan perintah Allah dengan mutlak. Maka kebaikan satu orang anak ini kepada ayah ibunya seluruhnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tak diterima Allah. Atau jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tertolak di sisi Allah. Kita solat juga, kita sujud juga, kita puasa juga, kita ngaji juga, kita dengarkan ceramah juga. Maka oleh karena itu, Pak, Bu, ayah kita tuh tinggal di kampung, ayah ibu tinggal di kampung sana. Terkadang ayah ibu kita tak sekolah, SD, SMP, SMA tak tamat. Dia sekolahkan kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Tapi apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ayah ibu kita tak tahu kita ni eselon 1, eselon 2, Pak. Ayah ibu kita tak tahu pangkat PNS kita 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Ayah ibu kita tak tahu kita ni public figure. Ayah ibu kita tak tahu dan ibu kita tak tahu kita punya sawit berapa. Ayah ibu kita tak butuh mobil kita. Dia tak butuh rumah kita. Tapi yang dia butuhkan kita. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Air mata saya menetes. Kenapa? Karena WA itu berisi cerita satu orang ibu sedang menelpon anaknya. Ibunya nelpon anaknya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam kata anaknya. Kata ibunya, nak, sudah 1 bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuat engkau berhalangan nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Minggu yang kedua ibunya telpon lagi. Assalamualaikum nak. Kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar apa engkau baru beli mobil baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah nak, ibu bangga. Kau pandai menyenangkan hati anak istrimu. Minggu yang ketiga ibunya telpon lagi. Assalamualaikum nak. Kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar bahwa engkau baru beli rumah baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah nak, ibu senang kau bertanggung jawab dengan anak istrimu. Minggu yang keempat ibunya telpon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, tadi ibu pergi ke pasar, ibu jumpa temanmu di pasar. Kata temanmu di pasar, temanmu banyak bercerita tentang kamu. Kata temanmu tadi, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apa betul nak? Kata anaknya, betul. Kata ibunya, nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya. Apa pesan ibunya? Wahai anakku, engkau pelihara 1 ekor anjing. Kau siapkan harga anjing 40 juta. Kau siapkan rumah untuk anjingmu depan rumahmu. Kau jaga anjingmu pagi, siang, dan sore. Kau mandikan anjingmu pagi, siang, dan sore. Kau kasih makan anjingmu pagi, siang, dan sore. Demi Allah nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya. Apa kata ibunya? Demi Allah nak, demi Allah. Kalau seandainya Allah menciptakan ibu, kalau seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali di muka bumi ini nak, demi Allah, ibu tak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing biar berada depan rumahmu dan melihat wajahmu setiap hari. Ibu kita tak butuh harta kita, Pak. Dia tak butuh uang kita, dia butuh kita. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Pantas hidup. Lanjut, Bu. Baiklah anak-anak, dari info biografis yang telah anak-anak amati dan audio visual yang telah disimak tadi, kemukakanlah hal-hal apa yang perlu dikritisi dan ajukanlah pertanyaan tentang hal-hal yang menjadi permasalahannya. Jadi silakan Anda menjawab pertanyaannya.
Bu, mau nanya, Bu. Ya, siapa Pipi? Iya, Bu. Ya, silakan Pipi. Tadi, Bu, dari video tadi tuh, Bu. Apa dasar kalau amal soleh kita itu nggak diterima manakala tidak berbakti pada orang tua, Bu? Baiklah, pertanyaan Pipi sangat bagus sekali dan sangat kritis sekali bahwa tidak terimanya amal kebaikan seseorang bila tidak berbakti kepada orang tua, yaitu dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang menyatakan yang artinya ridho Allah itu di atas ridho orang tua, murka Allah di atas murka orang tua. Ya. Ada lagi yang mau menanyakan? Silakan Bu Pas, Uun. Bu. Pas Bu. Pas ya. Nomor 2, Bu. Nomor 2 ya silakan Bu Uun. Kenapa orang itu selalu tidak menghormati orang tuanya? Kenapa anak itu menjadi anak durhaka? Ya. Karena anak tersebut belum memahami dan mengetahui bagaimana cara menghormati dan patuh kepada orang tuanya. Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu lanjutkan. Adapun cara-cara berbakti kepada orang tua, menurut Az-Zahabi menjelaskan bahwa biru walidaini atau berbakti kepada orang tua hanyalah dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua yang diberikan oleh orang tua. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Sedangkan cara menghormati guru, satu, menyapa dan mengucapkan salam di saat bertemu. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua ucapannya. Ketiga, mengikuti pelajaran dengan semangat. Keempat, memandang guru dengan penuh hormat. Kelima, hendaklah duduk di depan guru dengan sopan dan tenang. Sedangkan dari uraian seperti atas, betapa pentingnya menghormati guru. Sehingga kita dapat keuntungan yang pertama ilmunya yang diperoleh menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, untuk memperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, akan membawa berkah dan memudahkan urusan anugerah nikmat yang lebih dari Allah. Yang kelima, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu kelebihan merupakan anugerah Allah, akan memberi anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, itulah anak-anak materi kita pada hari ini sebagai pengantar anak-anak untuk menyelesaikan tugas yang telah ada di dalam LKPD. Ibu telah mengirimkan LKPD-nya lewat e-learning. Silakan anak-anak lihat LKPD-nya dan Ibu membuat kelompok untuk berdiskusi yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok 1 Yozen, Yeni, Usna, Sahril, Tinur. Sedangkan kelompok 2 Tabah, Trimurti, Wahyu, Tri Susanti, Yeni. Kelompok 3-nya Uun Nurjana, Pipi, Yin Putri, Susilawati, Zubaidah. Keempat, Winda, Yan Fitri, Yulia, dan Zulfahmi.
Nah, anak-anak silakan perhatikan LPPD yang telah Ibu berikan, yang telah Ibu kirimkan. Nah, kerjakanlah Bu, tugas istirahat, yang di dalam Bu. LPPD. Ya. Silakan kerjakan LPPD-nya. Nah, kalau ada enggak ada lagi yang mau ditanyakan tentang LPPD, silakan anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Bu. Bu, udah bel, Bu. Udah diskusinya, Nana? Udah, Bu. Nah, silakan Ulia presentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu bagaimana cara berbakti terhadap orang tua. Yang pertama, caranya adalah menaati segala perintah orang tua. Yang kedua, menjaga amanah dan harta yang dititipkan orang tua atau yang diberikan orang tua. Kemudian yang ketiga, membantu dan menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Itu Bu, cara menghormati dan patuh kepada orang tua, Bu. Ya. Yang gurunya juga, Bu. Ya. Silakan. Ya, yang gurunya yang pertama adalah cara menghormati dan patuh terhadap guru itu caranya adalah menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu, kemudian mendengarkan dan menyimak dengan baik semua ucapannya. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan semangat. Yang keempat, memandang guru dengan penuh hormat. Dan yang terakhir adalah hendaklah duduk di depan guru dengan sopan dan tenang. Terima kasih, Bu. Demikian tadi presentasi, semuanya kelompok-kelompok telah berpresentasi. Marilah anak-anak kita menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Silakan Sahril dibaca kesimpulannya. Mana Sahril? Dan Sahrilnya, Bu. Yeni, silakan bacakan kesimpulannya. Baik, kesimpulannya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan kewajiban. 2. Cara hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu 1. Menaati segala perintah orang tua. 2. Menjaga amanah dan harta yang dititipkan orang tua atau diberikan orang tua. Yang ketiga, membantu dan menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Itu, Bu. Ya. Boleh, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tugas yang telah Ibu kirimkan di e-learning-nya dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Baik, Bu. Kita tutup pelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.